Om Swastiastu, berjumpa kembali dengan saya Wirahari di video keempat di channel Demo Buya. Hari ini sebagaimana yang sudah saya janjikan, kita akan mengupas, kita akan coba mempelajari sloka demi sloka dari kitab Brahma Samhita, di mana dalam kitab ini dinyatakan bahwa Dewa Brahma sendiri sebagai pencipta alam semesta ini, beliau pernah membuat puji-pujian, mempersembahkan doa-doa pujian kepada Tuhan dalam wujudnya sebagai Sri Krishna atau Govinda. Ada sekitar 56 atau 57 sloka. Kita akan coba mulai dari sloka pertama. Mari kita simak bersama. Jangan lupa tetap stay tune di channel ini. Bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, nanti komentarnya belakangan. Jangan lupa bunyikan juga tanda loncengnya untuk bisa mengupdate video-video terbaru yang akan saya upload nantinya. Terima kasih. Mari kita simak bersama kitab Brahma Samhita. Iswara Parama Krishna Sachit Ananda Wigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna adalah Tuhan yang tertinggi. Beliau penuh dengan pengetahuan, kekekalan, dan kebahagiaan. Dia adalah asal dari segalanya. Ia yang disebut dengan Govinda, yang merupakan penyebab utama dari semua penyebab. Sahasrapatra Kamalam Gokula Mahat Padam Tat Karnikaram Tat Dhamma Tad Anantam Sasambhavam. Tempat tinggal Sri Krishna yang sangat unggul, dikenal dengan nama Gokula, memiliki ribuan kelopak dan mahkota seperti bunga teratai yang tumbuh dari bagian aspek yang tak terbatas dari dirinya. Gulungan daun-daun itu adalah tempat tinggal Sri Krishna yang sebenarnya. Karnikara Mahadyantram Satkonam Wajra Kilakam Sad Anga Sad Padistanam Prakyat Purusenaca Premananda Mahananda Rasena Wastitam Hiyat Jyoti Rupena Manuma Kama Bijena Sangatam. Lingkaran teratai transendental itu adalah alam di mana Sri Krishna bersemayam. Ini adalah sosok heksagonal, tempat tinggal aspek yang mendominasi dan mendominasi dari yang mutlak. Bagaikan berlian, sosok pendukung utama dari Sri Krishna yang bercahaya sendiri, berdiri sebagai sumber transendental dari semua potensi. Nama suci yang terdiri dari 18 huruf transendental diwujudkan dalam sosok heksagonal dengan 6 bagiannya tersendiri. Tat Kinjal Kam Tat Apsanam Tat Patrani Sriyamapi. Lingkaran alam abadi Gokula adalah tempat tinggal heksagonal Sri Krishna. Kelopak-kelopaknya adalah tempat tinggal para gopi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sri Krishna. Kepada siapa mereka saling penuh cinta kasih dan pada dasarnya serupa. Kelopaknya bersinar indah seperti banyak dinding. Daun teratai yang memanjang adalah taman seperti dam, yaitu tempat tinggal spiritual Sri Radhika yang sangat dicintai oleh Sri Krishna. Catur Asram Tat Parita Sweta Dwipakyam Adbhutam. Catur Asram Catur Murtes Catur Dhamma Catuskritam. Catur Bipurusartaischa Catur Birhetu Birbritam. Sulair Dasa Bir Anadam
urdhva digvidik sapi. Asa berni bibir justam, asta besi di bistata, manurupai cada sabir, dikpalai parituritam. Syamair gaurascha raktaischa, suklaischa parsadar sabai, sobitam sakti bistabir, adbuta bisa mantata. Ada tempat segi empat misterius yang bernama Sweta Dwipa yang mengelilingi pinggiran Gokula. Sweta Dwipa dibagi menjadi 4 bagian di semua sisi. Tempat tinggal Wasudewa, Sankarsana, Pradyumna, dan Aniruddha secara terpisah ditempatkan di masing-masing dari 4 bagian ini. 4 tempat tinggal yang terbagi ini diselimuti oleh 4 kebutuhan manusia seperti kesalehan, kekayaan, nafsu, dan pembebasan, seperti juga oleh 4 Weda, yakni Reg, Sama, Yayur, dan Atharva yang berhubungan dengan mantra dan yang merupakan landasan pencapaian 4 kebutuhan duniawi. 10 Trisula terpasang di dalamnya. Evam Jyotirmayo Dewa Sad Ananda Parat Para Atma Ramasyata Syasti Pratyana Samagama. Penguasa Gokula adalah Tuhan yang Maha Esa yang transendental, diri dari ekstasi abadi. Dia adalah atasan dari semua atasan dan sibuk terlihat dalam kenikmatan alam transendental dan tidak memiliki hubungan dengan kekuatan duniawinya. 10 arah termasuk zenit dan nadir, 8 penjuru dihiasi dengan 8 permata Mahapadma, Padma, Sangka, Makara, Kacapa, Mukunda, Kunda, dan Nila. Ada 10 pelindung, yaitu dikpalas dari 10 penjuru dalam bentuk mantra, rekan-rekan yang berwarna biru, kuning, merah, dan putih, dan potensi luar biasa yang menyandang nama Wimala dan lain-lain bersinar di semua sisi. Mayaya Rama Manasya Nawi Yoga Staya Saha Atmana Ramaya Reme Tyakta Kalam Siksaya. Krishna tidak pernah berhubungan dengan energi ilusinya, tetapi hubungannya tidak sepenuhnya terputus dari kebenaran mutlak. Ketika dia berkeinginan untuk menciptakan dunia material guna menghibur dirinya, di mana dia terlibat dan bergaul dengan potensi spiritualnya sendiri, semisal Rama dengan melemparkan pandangannya pada energi yang menipu dengan mengirimkan energi waktunya, adalah merupakan kegiatan tambahan saja. Niyate Sarama Dewi Tatpriya Tadvasam Tada Talinga Bhagawan Sambur Jyoti Rupa Sanatana Yayoni Sapara Sakti Kamo Bija Mahadhare. Rama Dewi yang merupakan potensi spiritual atau cit dari Sakti Tuhan Yang Maha Esa adalah pengatur semua entitas, bagian paripurna ilahi Sri Krishna yang menciptakan dunia material. Pada saat penciptaan, muncul linggam dari sifat bagian subjektifnya sendiri. Linggam ini adalah Bhagawan Sambu atau Iswara, simbol maskulin atau lambang manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Linggam ini adalah refleksi senja yang redup dari cahaya abadi tertinggi. Simbol maskulin ini adalah bagian subjektif dari keilahian yang berfungsi sebagai nenek moyang dunia material yang tunduk pada pengatur tertinggi. Potensi hamil sehubungan dengan ciptaan duniawi membuat penampilannya keluar dari pengatur tertinggi. Dia adalah Maya, potensi atau apara yang terbatas, tidak mutlak, simbol produktivitas feminim duniawi. Hubungan antara keduanya, linggam dan yoni, memunculkan kemampuan yang disampingkan.
cerminan benih keinginan yang dilahirkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Lingga Yoni Atmika Jata Ima Maheswari Praja. Semua keturunan yang muncul dari Sakti Maheswara di dunia panah ini memiliki sifat perwujudan organ generatif maskulin dan feminim duniawi. Saktiman Purusa Soyam Linga Rupi Maheswara Tasmin Awira Bulingge Mahawisnu Jagatpate. Orang yang mewujudkan prinsip kausal material, yaitu penguasa agung dunia panah ini, yakni Maheswara atau Sambu atau Mahadewa, dalam bentuk vital pria, menyatu dengan sakti wanitanya yang adalah energi terbatas atau maya, sebagai prinsip kausal yang efisien. Penguasa dunia material, yakni Mahawisnu, dimanifestasikan dalam dirinya melalui bagian subjektifnya melalui satu pandangan rohani. Sahasra Sirsa Purusa Sahasraksa Sahasrapat Sahasra Bahur Wiswatma Sahasramsa Sahasraso. Penguasa dunia material, yakni Mahawisnu, memiliki ribuan kepala, ribuan mata, dan tangan. Dia adalah sumber dari beribu-ribu awatara dalam ribuan bagian subjektifnya. Dia adalah pencipta dari beribu-ribu jiwa individu. Narayana Sabagawan Apas Tasmat Sanatanat Awirasit Karanamu Nidim Sankar Sanat Maka Yoga Nidram Gatas Tasmin Sahasramsa Swayamahan. Mahawisnu yang sama juga dikenal dengan nama Narayana di dunia material ini. Dari kepribadian yang kekal itu telah muncul hamparan luas air lautan penyebab spiritual, bagian subjektif dari Sankarsana yang berdiam dalam para Vyona. Purusa tertinggi di atas dengan ribuan bagian subjektif sedang beristirahat sambil bersandar dalam sikap yoga nindra di perairan lautan penyebab spiritual. Tadroma bila jalesu Bijam Sankarsana Syaca Haimani Andani Jatani Mahabutat Rutanitu. Benih-benih spiritual Sankarsana yang ada di pori-pori kulit Mahawisnu terlahir sebagai sperma emas yang begitu banyak. Sperma ini ditutupi dengan 5 elemen besar. Rati andam ewa ekam sad wisatishwayam sahasra murda wiswatma Mahawisnu sanatana. Mahawisnu yang sama memasuki setiap alam semesta sebagai bagian subjektifnya yang terpisah. Bagian-bagian ilahi yang masuk ke dalam setiap alam semesta memiliki perluasan keagungannya, yaitu mereka adalah jiwa universal abadi dari Mahawisnu yang memiliki beribu-ribu kepala. Wamangat asrajad Wisnum Daksinanga Prajapatim Jyotirlinga Mayam Sambum Kurca Desat Awasrijat. Mahawisnu yang sama menciptakan Wisnu dari anggota tubuh kirinya. Lalu Dewa Brahma yang menjadi nenek moyang pertama semua makhluk muncul dari anggota tubuh sebelah kanannya. Dan dari ruang antara kedua alisnya muncullah Sambu, linggam yang merupakan wujud dari sifat maskulin yang ilahi. Ahan karat makam Wishwam Tasmat etal Vyajayata. Fungsi dari Sambu atau Mahadewa dalam kaitannya dengan jiwa adalah bahwa alam semesta ini mengabadikan prinsip egoistis duniawi yang berasal dari dirinya. Atataistri Widair Wesa Wir Lilam Udwa Hatakila
Yoga Nidra Bhagawati Tasya Sri Iwa Sangata. Setelah itu, personalitas Tuhan yang agung yang sama dengan mengambil 3 bentuk, yakni Prajapati atau Brahma, Wisnu, dan Sambu, memasuki alam semesta duniawi, memainkan kegiatan dalam hal penciptaan, pelestarian, dan penghancuran dunia ini. Kegiatan ini terkandung dalam dunia material. Oleh karena itu, karena diselewengkan, Tuhan Yang Maha Esa yang identik dengan Mahawisnu lebih memilih untuk bergaul dengan Dewi Yoganindra, unsur dari potensi spiritualnya sendiri yang penuh dengan trans kegembiraan kebahagiaan abadi yang berkaitan dengan kepribadian ilahinya sendiri. Srikshyayam tato nabes Tasya padmam winiryayau Tanalam hemanalinam Brahmanulokam adbutam. Ketika Wisnu berbaring di lautan susu, berkehendak untuk menciptakan alam semesta ini, teratai emas mulai muncul dari lubang pusarnya. Teratai emas dengan batangnya adalah tempat tinggal Brahma yang melambangkan Brahmaloka atau Satyaloka. Tatwani purwarudani Karanani parasparam Samavya prayogaca Wibinani pritak-pritak Cicaktia saja manota Bhagawan Adipurusa Yojaya Mayaya Dewo Yoga Nidram Akal Payat. Sebelum konglomerasi mereka, unsur-unsur utama dalam keadaan baru lahir mereka pada awalnya tetap merupakan entitas yang terpisah. Tidak diterapkannya proses konglomerasi adalah penyebab keberadaan mereka yang terpisah. Mahawisnu Ilahi, Tuhan Yang Maha Esa, melalui hubungannya dengan potensi atau cit spiritualnya sendiri, menggerakkan maya, dan dengan penerapan prinsip konglomerasi, menciptakan entitas-entitas yang berbeda dalam kerjasama mereka. Dan setelah itu, dia sendiri bergaul dengan Yoganindra melalui kekekalannya dengan kekuatan spiritualnya. Yojayitwa tutaniwa Prawiwesa swayam guham Guham prawiste tasmimstu Jiwatma pratibudyate. Dengan menggabungkan semua entitas yang terpisah itu, dia memanifestasikan alam semesta duniawi yang tak terhitung banyaknya, dan dirinya sendiri masuk ke dalam relung terdalam dari setiap konglomerasi yang diperluas. Pada saat itu, para jiwa yang telah tertidur selama pralaya terbangun. Sanityo nitya sambanda Prakritisya paraiwasa. Jiwa yang sama adalah abadi dan untuk selama-lamanya, dan tanpa awal bergabung dengan Tuhan Yang Maha Esa oleh ikatan kekerabatan yang abadi. Dia adalah potensi spiritual transendental. Ewam sarvatma sambandam Nabyam padmam harir abut Tatra Brahma bawat buyas Caturvedi caturmuka. Teratai ilahi yang muncul dari lubang pusar Wisnu dalam segala hal terkait dengan ikatan spiritual dengan semua jiwa, dan merupakan asal mula Brahma yang berwajah 4 yang berpengalaman dalam 4 Weda. Sanjato Bhagavat Cakya Tatkalam Kila Codita Sirsaya Matim Cakre Purva Samskara Samskrita Dadar Sake Walam Dwantam Nanyat Kima Pisarwata. Saat keluar dari teratai, Brahma dibimbing oleh kekuatan ilahi mengalihkan pikirannya ke tindakan penciptaan di bawah dorongan kesan sebelumnya. Tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan di segala arah.
Uwaca pruratas tasmai tasya divya saraswati kama krisnaya govinda hei gopiya naitiapi walabaya priya wahnir mantram te dasyati priyam. Kemudian Dewi Pengetahuan yakni Saraswati berkata demikian kepada Brahma yang tidak melihat apa-apa selain kegelapan di segala arah. Oh Brahma, mantra ini yaitu Klim Krisnaya Govindaya Gopijana Walabaya Swaha pasti akan memenuhi keinginan hatimu. Tapastvam tapa etena tawa sidir bhavishyati. Oh Brahma, manakala engkau mempraktikkan hubungan spiritual dengan mantra ini, maka semua keinginanmu pasti akan terpenuhi. Atatepe sasuciram prinan govinda avyayam sweta dwipapatim krishnam golokastam parat param pratyaguna rupinya paryupasitam sahasradala sampani koti kinjalka brimhite bumis cinta manis tatra kami kare mahasane sama sinap cid anandam joti rupam sanatanam sabda brahma mayam wenum wadayanta mukam buje winasini ganavritam swair amsair abisututam. Dewa Brahma yang ingin memuaskan Sri Govinda lalu mempraktekkan hal demikian untuk Krishna di Goloka yang menjadi penguasa di Sweta Dwipa. Untuk waktu yang lama, meditasi Dewa Brahma berjalan demikian kusuk hingga dia melihat ada teratai surgawi dari 1000 kelopak ditambah dengan jutaan filamen di tanah transendental Goloka. Pada lingkarannya ada tahta ilahi yang agung di mana di sana duduk Sri Krishna dalam bentuk abadi sebagai pancaran kebahagiaan transendental yang sedang memainkan seruling ilahinya yang beresonansi dengan suara ilahi yang keluar dari bibir Padmanya. Dia dipuja oleh para gopi pemerah susu dengan porsi dan eksistensi subjektifnya masing-masing dan juga oleh energi eksternalnya yang tetap berada di luar yang mewujudkan semua kualitas duniawi. Travya prabudo tawidir wisnata tatva sagara tustawa veda sarena stotrena nena kesawam. Tercerahkan oleh ingatan dari mantram Gayatri itu yang telah mewujud dalam 3 Weda, Dewa Brahma kemudian melihat hamparan lautan kebenaran. Kemudian dia memuja Sri Krishna, intisari dari semua Weda dengan himne ini. Cintamani prakara sadmasu kalpariksa laksa virtesu surabir abipalayantam Laksmi sahasrasata sambrama sveyamanam govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, leluhur pertama. Kegiatannya menggembalakan sapi yang memenuhi segala keinginan di dunia rohani yang terbuat dari permata rohani dan dikelilingi oleh jutaan pohon pemuas keinginan. Beliau senantiasa dilayani dengan penuh hormat dan cinta kasih yang murni oleh ratusan ribu Laksmi atau para gopi. Wenum kwananta marawinda dalaya taksam berhawatam sama sitam Buddha sundarangam Gandar pakoti kamania wisesa sobam Govindam
adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang pandai sekali bermain seruling, yang matanya seindah kelopak bunga padma mekar, dengan mahkota kepala berhiaskan bulu burung merak, yang sosoknya indah berwarna biru awan, dan ketampanannya yang unik menarik hati jutaan dewa asmara. Alola chandra kala sadwana malya wamsi, ratna ngadam pranaya keli kala wilasam, syamam tribanga lalitam niyata prakasam, govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang lehernya berhiaskan kalungan bunga diperindah dengan anting-anting permata bagaikan bulan purnama. Kedua tangannya yang indah itu memegang seruling dan permata. Beliau selalu bersukacita dalam kegiatan cinta kasih, dan bentuk tubuhnya yang gemulai sangat menawan menyebabkan beliau dipanggil dengan nama Syama Sundara. Angani yasya sakale triyavriti manti, pasyanti panti kalayanti ciram jaganti, ananda cinmaya sadu jwala vigrahasya, govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang penuh dengan kebahagiaan, kebenaran, dan kenyataan, sehingga dengan demikian penuh dengan keagungan yang amat cemerlang. Tiap anggota badan rohani itu dapat berfungsi sebagai semua anggota badan lainnya. Beliau mengawasi, memelihara, dan mewujudkan alam semesta material maupun alam rohani. Advaitam achyutam anadim anantarupam, adyam purana purusam nawayowanam ca, wede sudurlabam adurlabam atma bhaktau, govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang tidak bisa dicapai hanya dengan kusuk belajar Weda, tetapi dengan mudah dicapai dengan bakti yang murni. Beliau tiada duanya, kekal abadi, tanpa awal, perwujudannya tanpa batas, asal mula segala sesuatu, dan pribadi kekal yang senantiasa kelihatan sebagai pemuda remaja yang segar dan tampan menawan. Pantas tukoti satawatsara sampragamyo, wayor atapi manaso muni pungawanam, sopi yastiyat prapadasimi awicentya tatwe, govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang kaki padmanya berusaha didekati oleh para yogi yang ingin mencapai dunia rohani dengan melakukan pelatihan pranayama, atau oleh mereka para jenani yang ingin mencapai Brahman dengan praktek penolakan terhadap segala sesuatu yang material selama ribuan juta tahun. Eko piya saura cayitum jagat anda kotim, ya caktir asti jagat anda cayayat anta, andantarasta pramanu cayantarastam, govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang pada dirinya tidak ada perbedaan antara kekuatan dengan si pemilik kekuatan. Dalam menciptakan berjuta-juta alam semesta, tenaganya tetap utuh pada dirinya. Semua alam semesta ada padanya, dan pada saat yang sama, beliau bersemayam di dalam hati setiap unsur atom alam material yang tersebar ke seluruh alam semesta. Beliaulah Tuhan asli yang hamba puja.
Yad bawa bawita dio manuja tataiwa sampra Yarupa mahimasanaya nabusa Suktairyam ewa nigama pratitaistuanti Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang dipuja oleh mereka yang punya jiwa bakti dengan memanjatkan mantra sukta yang terdapat dalam Weda, sesuai dengan kemampuan dan keberadaannya masing-masing, dan selanjutnya memperoleh karunia-Nya melalui keberadaan dan kemampuannya itu. Ananda Chinmaya rasa pratibhavita bis tabirya ewa nija rupataya kalabe goloka ewa niwasati akilatma buto Govindam adipurusam tamaham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang tinggal di Goloka bersama Sri Radha. Radha adalah perwujudan Hladini atau sukacita dan merupakan wujud rohaninya sendiri dengan 64 macam kegiatan seni yang menawan hati. Para sahabat karib Radha yang disebut Saki mendampingi kedua pasangan yang mulia, yakni Radha dan Krishna. Para Saki ini adalah perbanyakan diri dari Sri Radha yang aktif dan semangat melayani mereka karena rasa sukacita yang timbul dari pelayanannya itu. Premanjana curita bhakti vilocanena Santa sadaiva hridayesu vilokayanti Yam syama sundaram acintya guna swarupam Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang dikenal dengan nama Syama Sundara, dengan sifat dan karakter yang tidak dapat dihitung dan dimengerti. Wujud sebagai Syama Sundara ini senantiasa dilihat oleh para bhakta yang murni di dalam hati mereka, dengan mata yang diliputi oleh rasa cinta kasih kepada beliau. Rama di murti sukalaniya menastitam Nanawataram akarod buane sukintu Krishna swayam sambawat parama pumamyo Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang turun ke dunia material secara pribadi sebagai Sri Krishna dan dalam berbagai macam awataranya seperti Rama, Narasingha, Wamana, dan lain-lain. Semua awatara ini adalah perbanyakan diri pribadinya. Yasya prabha prabhavato jagad anda koti Koti suase sawi sudadi vibhuti binam Tad brahmanishkalam anantam asesa bhutam Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang cahaya badannya adalah sumber Brahman yang serba meliputi. Sebagaimana diuraikan dalam kitab Upanishad, dalam pandangan material, Brahman nampak sebagai kebenaran yang tidak terbatas, tidak terbagi-bagi, dan tidak terhingga. Maya hiyasya jagad anda satani sute Traigunya tadwisaya weda witaya mana Satwa walambi para satwa wisuda satwam Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, pribadi mutlak, pemelihara segala makhluk, sumber ketiga sifat alam material, Satwam, Rajas, dan Tamas. Beliaulah yang mengajarkan pengetahuan Weda yang berisi uraian tentang alam material. Ananda Chinmaya rasat mataya manasu Ya praninam pratipalam smaratam upetya Lilayitena buwanani jayati ajasram
Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang kemasyurannya senantiasa menyebar di seluruh alam pana melalui kegiatan rohani atau lila yang beliau lakukan. Kegiatannya yang rohani itu selalu diingat umat manusia karena menggembirakan mereka yang mendengarnya. Golokanam nini jadamni tale catasya Dewi Mahesa Hari Damasute Tete Prabhavani Caya Vitascayena Govindam adipurusam tam aham bhajami. Alam material disebut sebagai Dewi Dhamma, tempat tinggal Dewi Durga, berada pada tingkat yang paling rendah. Di atasnya adalah Mahesa Dham, tempat tinggal Siwa, dan di atasnya lagi adalah Haridam, tempat tinggal Sri Hari. Di atas semua itu adalah planet rohani Goloka, tempat tinggal Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Hamba menyembah Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang memberikan wewenang kepada kepribadian-kepribadian mulia tersebut untuk berkuasa atas tempat-tempat itu. Sresti stiti pralaya sadana sakti reka Caye wayasya buwanani bibarti durga Ica nurupama piyasya cacestatesa Govindam adipurusam tam aham bhajami. Tenaga material maya adalah pada hakikatnya bayangan dari tenaga rohani beliau dan dipersonifikasikan sebagai Dewi Durga yang dipuja banyak orang. Sang Dewi bertindak sebagai kekuatan mencipta, memelihara, dan melebur alam material. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang atas kehendaknya saja Durga bisa bertindak. Siram yata dadi wikara wisesa yogat Sanjayate nahi tata pritag asti heto Ya sambutam api tata samupaiti karyat Govindam adipurusam tam aham bhajami. Seperti halnya susu berubah menjadi susu asam karena tercampur oleh unsur-unsur asam. Namun susu asam tidak berbeda dari susu, tetapi pada saat yang sama keduanya berbeda pula. Seperti itulah kedudukan antara Sri Krishna dan Dewa Siwa. Hamba bersembah sujud kepada Govinda, Tuhan yang utama, yang menjadi asal keberadaan Siwa untuk melaksanakan fungsi peleburan di alam material. Diparcir ewahi dasantaram adbyupetya Dipayate vrivrita hetu samana dhamma Yastag ewahi ca wisnutaya vibati Govindam adipurusam tam aham bhajami. Nyala sebatang lilin yang dipindahkan kepada lilin-lilin lain tidak berbeda antara nyala lilin asli dengan lilin-lilin yang lainnya itu. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang dengan cara yang sama memperlihatkan dirinya dalam berbagai macam bentuk dan wujud sebagai awatara. Ya karana mawajale pajati smayoga Nidram ananta jagat anda saromakupa Adara saktim awalambya param swamurtim Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang memperbanyak diri sebagai Anantasesa yang penuh dengan kekuatan menyangga. Ia berada di Samudra Karana sebagai Mahawisnu dan kusuk dalam kenikmatan yoga nidra atau sikap tidur rohani. Seluruh alam semesta material terpendam pada dirinya. Yasyaikani swasita kalam atawalambya Jiwanti loma wila jagat-jagat andanatan Wisnur mahansa iha yasya kala wiseso
Govindam adipurusam tam aham bhajami. Brahma dan para penguasa alam semesta material muncul dari pori-pori kulit Mahawisnu dan hidup selama 1 kali hembusan napasnya. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang perbanyakannya yaitu Mahawisnu adalah perbanyakan dari perbanyakan dirinya. Bhasvanya tasmasa kalesu nijesu teja swiyam kiyat prakatayati apitadvat atra Brahma yaesa jagad anda widana karta Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama. Dari siapa Dewa Brahma memperoleh kekuatan untuk mengatur dunia material? Kekuatan Brahma adalah pantulan kecil dari kekuatan Sri Krishna, bagaikan cahaya matahari yang terpantul pada cermin yang disebut sebagai Surya Kanta. Yat pada palawa yugam winidaya kumbha dwe pranama sama yesa ganadir raja Wignam wihantum alam asya jagat trayasya Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang kaki padmanya selalu ditopang oleh Ganesha dengan kedua tarinya yang menjulur dari kepalanya yang menyerupai gajah. Dengan cara demikian, Ganesha mendapat kekuatan untuk menghancurkan segala kesulitan atau halangan hidup di dunia pana di Triloka. Agnir mahi gaganam ambu marudisascha kalas tatatma manasiti jagatrayani yasmad bhavanti wibawanti wisanti yamcha Govindam adipurusam tam aham bhajami. Triloka, dunia pana ini terbentuk dari 9 unsur, yaitu api, tanah, air, akasa, udara, arah, waktu, sang roh, dan pikiran. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang menjadi sumber keberadaan semua unsur-unsur itu. Semua ini lebur ke dalam dirinya pada saat peleburan alam material. Yacak sur esa sawita sakala grahanam Raja samasta sura mutir asesa teja Yasyajnaya brahmati sambrata kala cakro Govindam adipurusam tam aham bhajami. Matahari yang merupakan raja dari semua alam semesta dengan cahayanya yang gemerlapan dan sebagai perwujudan roh mulia adalah mata dunia ini. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang atas perintahnya matahari beredar menurut orbit yang telah ditetapkannya, memutar waktu alam dunia. Dharmo tapapani caya srutayas tapamsi Brahma dikita patagawadayasca jiwa Yada tamatra wibawa prakata prabhawa Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang atas kehendaknya lah terwujudlah segala macam daya atau kekuatan, segala macam kegiatan saleh, segala macam dosa, pengetahuan Weda, pertapaan, para jiwatma mulai dari Brahma yang paling agung sampai pada serangga yang hina dan tidak berarti apa-apa. Yastip indra gopam atawendram aho swakarma Banda nurupa pala bhajanam atanoti Karma nirdahati kintu cabakti bhajan Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama,
yang menghilangkan reaksi dosa orang-orang yang melakukan pelayanan bakti kepadanya. Beliau secara adil dan bijaksana menganugerahkan kesenangan duniawi kepada orang yang melakukan kegiatan tanpa pamrih sesuai dengan karmanya pada penjelmaan-penjelmaan terdahulu, mulai dari Indra, raja dari para dewa, sampai kepada Indragupta, si serangga yang amat kecil. Yam kroda kama sahaja pranaya dibiti Vatsalya moha guru gaurawa sevya bhawai Sancintya tasya sanrisim tanum apurete Govindam adipurusam tam aham bhajami. Hamba bersembah sujud kepada Sri Govinda, Tuhan yang utama, yang menganugerahkan bentuk badan kepada mereka yang bermeditasi kepadanya sesuai dengan suasana hatinya masing-masing, yaitu rasa cinta, marah, birahi, khawatir, hormat, sayang, dan kehendak untuk melayani. Sriya kanta kanta parama purusa kalpatarawu Druma bumi cinta mani gana mayi toyam amritam Kata ganam natyam gamanam api wamsi priya saki Cid anandam jyoti paramapi tad aswadyam apica Sayatraksi rabdi Srawati surabiyasca sumahan Nimis sardakyo wa Prajatina hiyatrapi samaya Baje swetadvipam tam aham Iha golokamitiam Widantaste santa siti wiralacara katipaye. Hamba bersujud kepada tempat tinggal rohani yang disebut sebagai Swetadwipa. Di sana, para Laksmi melayani Krishna dengan cinta kasih yang tulus. Mereka memperlakukan beliau sebagai pecinta dan suami satu-satunya. Di sana, semua pohon adalah pohon pemuas segala keinginan atau kalpavriksa. Di sana, tanah adalah permata-permata yang memenuhi segala keperluan. Di sana, air adalah amrita. Di sana, setiap kata adalah nyanyian yang amat merdu. Di sana, setiap gerak tubuh adalah tarian yang lemah gemulai. Seruling adalah pelayan yang paling menyenangkan. Cahaya penuh dengan kebahagiaan rohani dan para makhluk hidup sangat menyenangkan. Di sana, sapi perahan atau surabi yang jumlahnya tidak terbatas senantiasa memancarkan air susu. Kehidupan kekal tidak terpengaruh waktu masa lalu atau masa yang akan datang, sehingga tidak ada kematian ataupun kelupaan meskipun sekejap saja. Tempat tinggal itu dikenal pula dengan nama Goloka Vrindavan dan hanya bisa diketahui oleh segelintir orang yang benar-benar telah menginsyafi dirinya. Ya, itulah kitab Brahma Samhita yang sudah kita saya coba babarkan slokanya semuanya, sehingga kita mempunyai suatu gambaran atau rujukan, mempunyai suatu sudut pandang juga melihat sudut pandang orang lain, terutama pengikut Hare Krishna, yang menjadikan ini sebagai sumber, salah satu sumber penguat mereka bersikukuh menganggap Krishna sebagai Tuhan. Kita nanti akan lanjut dalam video-video menarik selanjutnya. Sekali lagi, tetap stay tune di channel Dhammabaya. Silakan nanti di-subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.